Hello，大家好，欢迎参加初级汉语读写课，我是李老师。Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Bahasa Mandarin Membaca dan Menulis Dasar bersama saya Li Laoshi. Hari ini, Laoshi ingin mengingatkan lagi bahwa Tongshamen akan dianggap hadir dalam perkuliahan jika tugas yang dikumpulkan lengkap. Nah, tugas dalam mata kuliah membaca dan menulis ini adalah berupa video membaca yang bisa dilampirkan linknya seperti ini atau dalam bentuk video seperti ini juga boleh. Jadi Laoshi langsung play dari sini. Kemudian yang kedua adalah tugas menulis. Tugas menulis ini adalah menulis hanzi, mengerjakan soal yang dijadikan dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, jika Tongshamen kesulitan untuk melampirkan linknya bisa dilampirkan di kolom komentar. Nah, di sini kita lihat ya, kelas A, semester 2A, sudah mengerjakan dengan sangat baik, semua tugasnya lengkap, baik itu video maupun tugas menulis, seperti ini. Nah, punya Dinda ini kenapa kosong? Nah, ini Dinda mungkin, saya tidak tahu kesulitan atau bagaimana, tetapi linknya ada di kolom komen. Jadi bisa ada beberapa alternatif, boleh dalam bentuk link seperti ini, dalam bentuk video, dan juga boleh dilampirkan dalam kolom komentar. Tidak masalah, yang terpenting adalah Tongshamen mengumpulkan semua tugasnya dengan baik. Nah, kolom komen itu seperti ini. Mungkin teman-teman banyak yang belum pernah ya, karena saya lihat biasanya semua dikumpulkan dengan baik. Nah, ini ada 2 link, Dinda ada dikumpulkan di sini semua. Oke, 非常好 untuk kelas A, 很棒。Oke, Laoshi lanjutkan untuk kelas B. Di sini sudah sama juga, ada yang dikumpulkan melalui link, ada yang bentuknya video seperti ini, dan PDF boleh ya. Tetapi sayang sekali ada satu mahasiswa yang tugasnya tidak lengkap, yaitu Thomas. Saya tidak menemukan tugas menulisnya Thomas. Di kolom komentar kosong, di bagian PDF juga kosong. Bagian PDF ini seperti ini ya munculnya teman-teman. Jadi nanti saya klik bisa langsung di-download. Nanti sudah ada beberapa yang saya download untuk jadikan contoh. Nanti akan saya tampilkan. Nah, saya bisa langsung lihat online juga di sini. Nanti saya bisa lihat secara online melalui Spada ini, langsung bisa dicek. Jadi kelihatan. Nah, jadi teman-teman harus ingat tugasnya dikumpulkan semua dengan lengkap sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Oke, baik, begitu adalah review tentang tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan beberapa teman-teman kita yang akan membaca kosakata dan membaca teks. Oke, kita saksikan bersama-sama ya. 老师好，我是医师。起跑比卖装饰已经商店急了，一定差开始太极拳套帅颜色黑红白便宜没关系，公园走。好的，谢谢 Joyce. Ada beberapa tadi Laoshi berikan perbaikan ya, berikan pembetulan, yaitu seperti ijing pada nomor 5. Lalu nomor 11 ada tai ji quan. Kemudian 14 yense, nada 4-nya tetap tegas, yense. Kemudian piani. Oke, secara keseluruhan sudah baik sekali Joyce. Semangat terus, latihan terus ya supaya makin baik lagi. Kemudian berikutnya kita saksikan video teman kita. 独生子疾跑比卖装饰已经商店急了，一定差开始太极拳套帅颜色黑红白便宜没关系，公园走。好的，杨明宇读得非常好。
继续努力，加油. Sudah baik bacanya, terus berlatih lagi ya teman-teman. Kalau nada 4 itu pokoknya tegas, jadi supaya terlihat, terdengarnya jelas nada 4. Misalnya 中式, kita tidak perlu berteriak untuk memperjelas nada 4 tersebut, tetapi penekanannya 中式延四商店, dengan suara yang pelan tetapi nada 4-nya harus jelas. Begitu. Oke, ini Lausha ambilkan 2 contoh ya untuk yang membaca shengzi. Tadi teman-teman bisa belajar dari 2 teman kita ini. Dan satu lagi, Lausha ingin menampilkan teman-teman yang membaca dalam kelompok. Ini bacanya sudah baik ini, tapi ada beberapa perbaikan, nanti kita pelajari bersama. 小云，哪儿卖装饰衣服？你不知道吗？你来北京多长时间了？我来北京半年了，可是你在北京已经20年了，你是北京人，你当然比我知道的多。你说的对，现在北京的商店和商场多极了，大商场的东西比小商店的东西贵，可是小商店的东西不一定比大商场的差。你为什么现在想买装饰衣服？从下星期开始，我要学太极拳，我得穿一套装饰衣服。好极了，你穿装饰衣服一定很帅。你喜欢什么颜色的？黑的还是红的？我喜欢白的。我也喜欢白的，白的漂亮。你想买好的还是买便宜的？我不要太贵的，也不要太便宜的。你说该去哪儿买？去王府井吧，那儿东西多，可能贵一点儿。贵一点儿没关系，我们下午就去吧。我还想去公园走走。好的. Nah, di sini teman-teman bisa dengar sendiri teman kita ini, 3 teman kita ini bacanya很不错了, sudah sangat baik. Tetapi Lausha menemukan ketika membaca nada 3-2 itu kurang pas. Nah, contoh yang paling terlihat atau terdengar pertama kali yaitu ketika mengucapkan Xiaoyun. Nada ini sama dengan kosakata henmang, henan, paulo, keneng. Nah, tadi itu kurang pas bacanya Xiaoyun. Lalu zhi, chi, shi, itu lidahnya kan harus ke atas ya. Jadi tadi ketika mengucapkan zhi dao, shang dian, shang chang. Lalu tadi huruf ini hampir seperti dibaca tai atau tai gitu ya. Harusnya ta. Ta shang chang de dongxi. Masih ingat, Lausha mengingatkan untuk membacanya dongxi. Dongxi. 大商场的东西比小商店的东西贵. Lalu bagian 学 dibacanya 学 tadi masih sepertinya kalau tidak salah 水 begitu. Nah, itu masih belum tepat, harus dilatih lagi ya. 我要学太极拳
我要学太极拳。我要学太极拳。Ini juga sama tadi 3 dan 2. 好极，好极了。还有一个就是便宜。Ada satu lagi yaitu 便宜。Ada 2. Nah, seperti 孩子便宜。Dan 王府井，王府井。Nah, itu adalah koreksi dari Lao Shi. Teman-teman bisa dilatih lagi supaya makin baik lagi membacanya. 好的, Li Lao Shi lanjutkan ya. Kita akan bahas tentang lian xi. Nah, bagian 6, 7, 8, dan 9. Di sini Lao Shi sudah lihat punya Angel dan punya Salsabila. Ini untuk Angel tulisnya ini Ji-nya tidak perlu ada ekornya seperti ini ya Angel ya. Jadi dia kan huruf Ji itu goresannya tidak melengkung ke atas seperti ini. Ya, oke. Ya, ini tulisannya sudah rapi, hanya perlu banyak latihan saja. Jadi supaya goresannya lebih rapi gitu, tulisannya lebih bagus lagi. Begitu. Tulisannya seperti ini sudah baik. Angel dilatih lagi ya. Ini karena mungkin kotaknya kecil, jadi Angel tulisannya kecil-kecil. Kalau punya Salsa, tulisannya besar karena kotaknya besar. Ya, nggak apa-apa ya, bolehlah buku kotak besar atau kecil. Yang pasti harus banyak latihan menulis supaya tulisannya baik. Nah, kita langsung bahas saja pada bagian 6. Berikut ini adalah hanzi-nya. Sudah betul semua? Sambil dicek ya jawaban masing-masing. Rata-rata betul semua sih bagian ini. Kita baca bersama dulu ya, satu kali, satu paragraf ini. Zhongshuamen bisa ikuti Li Lao Shi. Ding Libo 去王府井百货大楼买了一套中式衣服，是白色丝绸的。他觉得中式衣服比西服便宜。他穿中式衣服去打太极拳，大家都说丁立波真是一个帅哥。马大为也想去买一套，他比丁立波高，试了试商店卖的中式衣服，长短都不太合适。售货员问他喜欢什么颜色的衣服，马大伟说他喜欢黑色的衣服，可是现在没有合适的大号衣服。售货员告诉他没关系，他可以定做一套，定做比买贵一点儿，1个星期就可以做好。马大伟想了想，他就定做了一套黑色丝绸的中式衣服。Menceritakan tentang Ding Libo yang pergi ke Wang Fujing Baihuo Dalo. Wang Fujing adalah salah satu tempat wisata di Tiongkok seperti ini, yang Lao Shi sudah pernah kirimkan video serta gambarnya di grup baik 2A maupun 2B ya. Nah, ini adalah tempat wisata di mana dia ada Baihuo Dalo. Baihuo Dalo adalah department store. Ada banyak sekali. Ada mall, ada tempat menjual makanan, kuliner gitu ya, makanan, minuman, baju, aksesoris, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Jadi dia adalah salah satu spot wisata khususnya untuk shopping. Besar sekali, luas sekali tempatnya seperti ini. Nah, di sana Ding Libo ingin membeli Yitao Zhongshi Yifu, satu set baju Chinese style, karena dia ingin belajar Tai Ji Quan. Seperti itu ya. Kemudian di sana tidak ada yang he shi, tidak ada yang he shi, 没有合适的大号衣服, tidak ada pakaian yang berukuran besar yang sesuai untuknya.
maka dari itu dia ingin ting zuo, ingin pesan untuk dibuatkan. Nah, tentu saja ting zuo bi mai gui idiar. Tentu saja jika memesan pasti lebih mahal daripada membeli baju yang sudah ready to wear yang ada di toko tersebut. 好的，那我们继续看第7个。Nah, pada bagian ke-7 ini kita diminta untuk menambahkan karakter di atas, bawah, kanan atau kiri dari huruf ko ini sehingga membentuk sebuah kosakata baru. Laushe lihat sebagian mungkin karena mengerjakan bersama-sama dengan teman belajarnya dengan KTP, jadi jawabannya hampir mirip semua. Hampir mirip semua dan sebagian besar benar jawabannya. Tidak masalah. Nih, punya Angel, Salsa, dan teman-teman yang lainnya. Jawabannya mirip-mirip semua. Yang penting teman-teman memahami konsep dari bagian 7 ini. Ya, ini banyak yang sudah membuat kosakata ya, padahal belum dipelajari, tapi mungkin teman-teman lihat di kamus, belajar bersama dan lain sebagainya sehingga menemukan kosakata-kosakata ini. Tidak masalah untuk Laushe. Nah, ini cuma mungkin Laushe koreksi huruf ini ya. Nah, ini banyak sekali yang menulisnya itu salah. Harusnya ini lihat goresannya. Goresannya itu nih seperti ini. Ini kalau punya Salsa kan belum, garisnya tidak keluar, tidak tembus dari garis ini ya. Nah, dari Laushe memberikan contohnya beberapa ya, beberapa saja. Misalnya ini ada hao, hao ma de hao, pa, zhidao de zhi, sama mingzi de ming. Jadi ketika ko ini diletakkan di atas goresan lain, di samping kanan, kiri, dan bawah, ternyata bisa membentuk karakter hanzi yang lainnya. Nah, menarik bukan? Hanzi menurut同学们 nan bu nan atau 很有意思. Baik, yang ke-8, 同学们 diminta untuk memilih satu menggunakan bi, de duo, duo le, idiar atau ji le untuk melengkapi kalimat berikut ini. Nah, berikut ini adalah jawabannya, sudah Laushe tuliskan. Mari kita baca bersama-sama ya. 一，哥哥比弟弟高。二，他常常比妹妹知道的多。三，这件49块，那件50块，这件比那件便宜点儿。四，小商店的东西不比大商店的东西差。五，北京的苹果好吃极了。六，中文系800人，外语系300人，中文系的学生比外语系的多得多，或者多了也可以。同学们看一下这个语法点。Nah, kalau dia bukan kalimat perbandingan, lebih disarankan menggunakan jile atau biasanya kita menggunakan hen ya, tetapi di dalam kewen ini kita diminta belajar tentang penggunaan jile. Nah, tetapi jika kalimat tersebut merupakan kalimat perbandingan yang karakteristiknya adalah kata pi ini ya, maka menggunakan tuole yang diletakkan setelah kata sifat atau bisa juga dengan de tuo juga boleh. Jadi nomor 6 boleh tuo de tuo, boleh juga tuo tuole. Begitu juga dengan nomor 7 ya, karena dia adalah kalimat perbandingan. 好，我们一起读。7，爸爸比小明高多了，也胖多了。8，中国的上海这几年发展的快极了，快得多也可以。Jadi untuk yang perbandingan seperti 2 kalimat ini boleh menggunakan de duo atau duo了。好，第9个 bagian yang ke-9。1，那件红的太大，那件黑的有点小，这件白的很合适。sangat cocok, sangat pas, sangat sesuai. 2，
那个中国留学生来这儿多长时间了？多长时间 berapa lama? Sudah berapa lama? 多长时间了？三，这个商场的售货员比那个商场的多。Nah, bagian ini banyak yang bingung sepertinya ya. Jadi di sini dia tidak ingin menekankan kalimat seperti pada contoh yang ke-8. Jadi dia hanya ingin menekankan ini, penggunaan te-nya itu sama seperti kalimat yang di depan. Jadi kalau Lausher bacakan kalimat lengkapnya, yang dimaksud adalah 这个商场的售货员比那个商场的售货员. Tetapi kalimat kedua, 售货员-nya tidak ditulis kembali, jadi hanya berhenti sampai di te. Maka dari itu, te yang tepat adalah yang di. 这个商场的售货员比那个商场的多. Begitu. 4. 汉语词典48元，英语词典28元。汉语词典比英语词典贵20元。好，练习题我们都做好了。同学们都答对了吗？ Adakah yang bisa mengerjakan betul semua? 很好。好的， jangan lupa nanti untuk banyak fusi atau diulang kembali supaya tidak lupa. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari 第二部分的生词 kosakata bagian yang kedua. Untuk teks bacaannya ada di dalam video yang sudah Lausher lampirkan juga ya, ada di YouTube. Teman-teman bisa cari juga, bisa didengarkan sebelum memulai membaca dalam kelompok. Nah, 首先我们先读一下生词，请同学们跟着李老师读。小时，过去，衬衫，绿，样子，售货员，是，觉得，合适，短，高，公分，麻烦，丝绸，西服，霜，鞋子，头发，打折，条，裤子，相声，了不起，薄，叶，料子，不，总是，表。非常好。好，我们一起学习生词。第一个生词小时， dia menunjukkan jam, artinya jam tetapi menunjukkan jumlah, yaitu digunakan ketika ingin mengatakan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena itu berbeda dengan jam 1, jam 2, jam 8. Contohnya adalah 2个小时, 2 jam, 几个小时, berapa jam, 多少小时 juga berapa jam. Tetapi ketika ingin mengucapkan jam 2, kita menggunakan 2点, 2点. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Misalnya jam 3 itu 3点, sedangkan 3 jam yaitu 3个小时. 2. 过去, berlalu, telah berlalu atau sesuatu yang sudah lewat. Kita menggunakan contoh yang sama seperti nomor 1 tadi ya. 2个小时过去了. 2个小时过去了. 2 jam telah berlalu. 3天过去了. 3天过去了. 3 jam telah berlalu. Nah, tidak hanya jam dan hari saja, tetapi di sini kita bisa menggunakan kata keterangan waktu yang lain. Misalnya bulan, tahun. 3个月过去了, 3 bulan telah berlalu. 1年过去了, 1 tahun telah berlalu. Seperti itu. 同学们 sekarang sudah hampir 1 tahun 学习汉语,
Dan 同学们 merasa, wah, 1年过去了，很快。1 tahun sudah berlalu ya, cepat sekali. 好，3衬衫， dia menggunakan kata satuan 件，一件衬衫，白衬衫，中式衬衫，买了衬衫了。Dia mengartikan shirt, tetapi lebih tepat kita mengartikan 衬衫 itu kemeja atau blus. Kita coba lihat bersama-sama ya gambarnya. 衬衫 itu lebih baju yang formal, berkerah, biasa untuk bekerja, untuk kuliah. Nah, seperti ini, baik pria dan wanita. Ini contoh-contoh gambarnya. Nah, coba lihat yang gambar ini, model baju seperti ini dengan model kerah seperti ini tetap disebut 衬衫 karena merupakan pakaian formal seperti ini. Blus, hem, kemeja, atasan. 好绿，绿色，绿的，绿颜色，绿衬衫，绿香蕉。样子，样子好，衬衫的样子，旗袍的样子。bentuk, pattern, sampel, model. Kita bisa mengucapkannya dalam bahasa Mandarin dengan kata 样子。好，第6，售货员。售货员 adalah pelayan toko, pramuniaga, orang yang membantu kita ketika kita membeli barang di toko. 是di sini berbeda dengan 是 yang sebelumnya. Yang di atas adalah 中式 atau Chinese style, sedangkan 是 di sini adalah mencoba. Hanzinya 不一样。试试，试一试，试试这件，试一试那件衣服。mencoba pakaian。第8，觉得，to feel or to think, merasakan, memikirkan. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat, pemikiran kita, perasaan kita, menurut kita seperti apa, kita bisa menggunakan 生词觉得。我觉得汉语不难，我觉得汉字很有意思，我觉得他很漂亮，我觉得他很帅，觉得太长，觉得很合适，觉得这件大点儿，觉得非常帅，觉得便宜极了。合适 cocok, pas, sesuai. Di sini konteksnya pakaian, berarti pakaian itu cocok untuk kita, ukurannya cocok, pas. 很合适，合适极了。这件绿衬衫比那件红的合适。Ketika tidak sesuai, tidak cocok, kita bisa mengucapkan 不合适。短，很短，短旗袍，短衬衫，短极了，短一点儿，觉得这件太短了。高，很高，非常高，不高，比我高，高一点儿。房租高，房租。sewa, harga sewa rumah, harga sewa kamar tinggi, harganya tinggi. 我们可以说房租高。公分 centimeter, 2 cm, 2公分。短1公分, lebih pendek 1 cm. 比那套长2公分, dibandingkan dengan satu set baju itu lebih panjang 2 cm. 麻烦 mengganggu
atau merepotkan atau masalah. Nah, tetapi ini ada dua konteks ya, bisa digunakan untuk dalam bentuk yang positif dan negatif. Ketika kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang, atau kita merasa kita sudah merepotkan dia dan sungkan, kita bisa mengucapkan mafani, mafani le. Xie ni, mafani le. Terima kasih ya, merepotkanmu, sudah merepotkanmu. Misalnya teman-teman ingin mengucapkan xie kepada Intan dan Salsabila yang dalam mata kuliah membaca menulis ini menjadi koordinator, sering memberikan pengumuman dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mengucapkan xie nimen tai mafan ni le. Terima kasih ya, sudah terlalu merepotkan kalian. Nah, tetapi dalam bentuk negatif adalah ketika kita mengeluh atau kita merasa sesuatu hal ini merepotkan. Kita bisa mengucapkannya dengan kata 很麻烦. 哎呀，这件事情很麻烦。太麻烦了。Paham ya perbedaan konteksnya dan kondisinya ya. Nah, kita juga bisa mengucapkan 不麻烦, tidak merepotkan, tidak mengganggu, 不麻烦, 没关系, 不麻烦. 丝绸 adalah sutra. 丝绸的丝绸衬衫，中国丝绸。丝绸，戏服 kalau 中式 itu adalah Chinese style, pakaian dengan gaya busana Chinese, sedangkan 戏服 dia adalah Western style, atau biasanya dia pakaian formal ala-ala orang Xifang dengan jas, kemeja, dan pakaian yang formal. Nah, seperti ini adalah gambar dari shifu. Jadi dia pakainya lebih formal ya. Nah, kemudian shuang, sepasang. Di sini ada contoh 鞋子, 一双鞋子, 一双筷子, 一双手, 一双眼睛. Sepasang sepatu, sepasang sumpit, sepasang tangan, sepasang mata. Tofa, rambut. Lalu ada taje. Taje itu adalah diskon atau potongan harga. Nah, penulisan diskon atau potongan harga di Tiongkok dan di Indonesia itu berbeda. Biasanya kalau di Indonesia ditulis diskon 10%, berarti yang kita bayarkan itu dari harga asli dipotong dulu 10%, begitu ya. Tetapi kalau di Tiongkok biasanya ada tulisan seperti ini. Seperti contoh di sini dituliskan ta jiuzhe, yang dituliskan itu justru malah yang dibayarkan. Jadi yang perlu dibayarkan adalah 90% dari harga yang tertulis. Nah, Laoshi ada pertanyaan. Misalnya ada barang yang sama tetapi dia dituliskannya ta yizhe dan diskon 10%. Kira-kira Dongxuemen akan lebih memilih membeli barang yang mana? Ayo, nanti jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, supaya Laoshi tahu sudah paham belum perbedaannya ini di sini. Ta jiuzhe dan diskon 10%. Penulisan dalam bahasa Mandarin dan di Indonesia. Oke, 第五个, tiao adalah kata satuan untuk benda-benda seperti 一条路, 一条裤子, 一条河, 一条裙子, 一条蛇. Benda-benda yang panjang seperti jalan, sebuah sungai, sebuah dress, sebuah celana, dan seekor ular. Jadi bentuknya dia panjang semua ya, menggunakan tiao. Oke, hao di sini tadi kuzi sudah, lalu ada xiangsheng. Xiangsheng adalah komik dialog atau dialog komedi. Satu orang atau biasanya dua orang ya, mereka berdialog tetapi topik yang dibicarakan itu yang lucu, humor, atau mungkin dalam Indonesia kita mengenal istilah stand up comedy, tetapi stand up comedy dia biasanya sendiri. Nah, kalau xiangsheng biasanya 2-3 orang. 好的，了不起，了不起就是很棒，非常好，非常棒的意思。我们也可以说很了不起。
同学们都很了不起。好，第9个薄itu tipis. Nah, masih ingat tidak semester 1 ada pelajaran yang membahas tentang zhidian, kamusnya sangat tebal. 对，很好。厚 lawan katanya 薄 adalah 厚，很厚， tebal dan tipis. 好，第10个页 halaman. Nah, 53页、54页、55页 halaman. 料子 adalah material atau bahan dalam pembuatan baju, misalnya布 yaitu kain. Seperti tadi di kewen yang ada di lian shiti, yaitu tentang tinglipo yang mau membeli baju itu ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari lagi kewen tentang berhubungan dengan baju, membeli baju. Oke, di 13个 总是 selalu. Dan yang terakhir biao, jam tangan, atau kita juga sering menyebutkannya dengan shou biao. Oke, di sini yu fa dian tadi salah satunya sudah kita pelajari, yaitu tentang kalimat perbandingan. Dan kalimat-kalimat lain tadi sudah ada di kewen dan sudah muncul juga tadi di shengzi, sudah Li Laoshi jelaskan. Nanti teman-teman bisa fushi, bisa diulang kembali agar lebih paham. Dan jika ada pertanyaan, nimen kei wen wo. Bagian ini boleh dilatih ya untuk latihan membaca. Ini juga bisa dijadikan bahan belajar bagian ini. Karena bagian ini tidak pernah saya minta untuk kumpulkan, tetapi bisa dipelajari sendiri. Menjadi bahan teman-teman untuk fushi dan latihan di rumah. Baik, untuk kali ini Laoshi tidak memberikan PR tu shengzi dan tu kewen, tapi nanti di pertemuan berikutnya saja. Untuk pertemuan kali ini cukup menuliskan nama dan NIM untuk presensi di YouTube selain di OCW, dan juga teman-teman jangan lupa untuk komen kira-kira ketika ada barang yang taizhi dan diskon 10%, mana yang akan dipilih? Mana yang lebih murah ya? Kemudian satu lagi, membuat kalimat dengan menggunakan pi atau pi ziju. Jadi di kolom komentar nanti teman-teman bisa menuliskan 3 ya. 1 nama dan NIM untuk presensi, lalu menjawab pertanyaan Laoshi tentang diskon, dan membuat 1 kalimat tentang pi ziju. Nah, cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Jangan lupa untuk fushi untuk review, terus mengulang kembali materi pelajaran hari ini. Banyak latihan membaca dan menulis agar makin hari makin baik. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, ikuti protokol kesehatan jika pergi-pergi keluar dari rumah. Sehat selalu. Xie daja sudah mengikuti dan mendengarkan sampai akhir. 我们下课再见。